masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan Untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari konsep dasar informasi berwujud. mungkin Tampak secara teman-teman fisik maupun sudah yang ada tidak yang tahu tampak. apa itu Contoh konsep masukan dasar yang informasi. berwujud Kalau adalah ada bahan yang mentah. belum, mari Sedangkan kita contoh belajar yang tidak bersama. berwujud adalah informasi, misalnya permintaan jasa Sistem. dari pelanggan. Sistem sekumpulan Pada elemen sistem yang saling informasi, terkait atau masukan terpadu dapat yang berupa dimaksudkan data untuk transaksi mencapai dan suatu data tujuan. non-transaksi, Elemen misal sistem. Tujuan. Masukan. Coba Keluaran. perhatikan, Proses. beda ya, Mekanisme dari gambaran pengendalian. sebuah sistem Dan dan umpan sebuah balik. proses informasi. Apa yang membedakan? Sistem Teman-teman berinteraksi ada dengan yang tahu, lingkungan dan memiliki ada data, batas sistem. ada proses. Dari gambar tersebut, ada apa informasi yang terbayangkan oleh dari teman-teman sebuah tentang data sebuah yang sistem? ada kemudian Ada pelanggan, akan diproses bank, agar menjadi pesaing, informasi pemilik, yang pemerintah, dibutuhkan. dan vendor. Sistem apa yang pas Bagian kira-kira? yang melakukan Ayo, perubahan sistem atau apa? transformasi Sistem dari masukan keuangan kah? menjadi keluaran Atau bisa sistem disebut apa proses. kira-kira? Pada sistem Tapi yang jelas informasi, dari proses sebuah sistem di dapat sini berupa adalah meringkas adanya data, sebuah inputan bernama melakukan masukan, perhitungan, ada proses mengurutkan dengan data, nama proses, dan lain-lain. kemudian outputan keluaran, ada mekanisme Sedangkan pengendalian keluaran dan merupakan tujuan. hasil Teman-teman, dari pemrosesan. perhatikan bentuk Pada simbol sistem inputan informasi, atau outputan keluaran berupa bisa jajar berupa genjang, suatu juga bentuk informasi, dari simbol saran, proses adalah akan persegi laporan, panjang. dan Teman-teman sebagainya. yang sudah mempelajari flowchart atau diagram Teman-teman alir sebelumnya perhatikan pasti mekanisme sudah familiar pengendalian dengan dan fungsi umpan masing-masing. dari Simbol ya, keluaran. ada Menuju input atau mekanisme outputan pengendalian. proses. Dari Arus, mekanisme link, pengendalian, connector, kemudian kembali simbol ke masukan manual, awal. decision, dan masih banyak lagi. Tujuan umpan balik di sini adalah untuk Tujuan mengatur sistem agar sistem berjalan dari sesuai setiap dengan sistem yang tujuan. pasti memiliki Pada tujuan sistem atau goal. informasi, umpan Tujuan balik berfungsi dapat sebagai diperoleh pengarah dari setiap sistem. pemakai. Tiga Program yang tujuan salah utama diperbaiki. Hal Program disesuaikan dengan 2001 keluaran untuk yang mendukung dikehendaki. fungsi kepengurusan manajemen. 2 untuk mendukung Batas pengambilan atau boundary keputusan adalah manajemen. 3 pemisah untuk antara mendukung sistem dan kegiatan daerah operasi di luar perusahaan. sistem lingkungan. Batas sebuah sistem dapat Secara dikurangi lebih atau spesifik, dimodifikasi tujuan sehingga sistem akan informasi mengubah bergantung perilaku pada sistem. kegiatan yang ditangani. Misalkan dari terpisah Bank, seperti ini pasar swalayan, menjadi toko seperti buku ini. online. Gambar di Pengertian sebelah kiri sistem adalah menurut pakar sistem sistem tradisional dengan Gordon menggunakan Davis. kertas. Sistem adalah suatu Sedang di yang sebelah terdiri dari kanan, objek, sistem unsur-unsur, pemesanan langsung. atau komponen yang Teman-teman bisa berkaitan melihat dan berhubungan perbedaannya, satu sama lainnya, Sederhananya sehingga seperti unsur-unsur tersebut tiket merupakan get satu online. kesatuan proses. Terutama dulu Raymond kalau Chalot, beli tiket dan sistem counter adalah tiket suatu cukup lama susunan dan yang harus teratur nunggu dari konfirmasi kegiatan dulu yang dari berhubungan pihak satu yang sama bersangkutan. lainnya, Tapi serta sekarang prosedur-prosedur dengan aplikasi yang mobile berkaitan untuk bisa melaksanakan langsung dan kelihatan memudahkan hasilnya. pelaksanaan Segala kegiatan bentuk dari suatu birokrasi yang rumit organisasi. dipangkas sedemikian rupa agar pelanggan mendapat Sistem respon yang dibagi bagus. menjadi beberapa faktor atau unsur-unsur ke Lingkungan dalam adalah segala subsistem. sesuatu yang berada di luar Subsistem sistem. adalah serangkaian Dari gambar kegiatan di yang awal dapat materi ditentukan Contoh identitasnya. lingkungannya Hubungan adalah sistem dengan vendor, subsistem. pelanggan, Apabila pemilik, salah satu pemerintah, subsistemnya bank, tidak jalan, dan maka pesaing. sistem yang ada tidak akan berjalan dengan baik, dan apabila semua subsistem berjalan dengan baik, maka sistem tersebut akan berjalan dengan baik pula. Sistem, seperangkat unsur-unsur, yang terdiri dari manusia, mesin, atau alat dan prosedur serta konsep-konsep, yang menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama, atau tujuan tertentu. Contoh dari sistem bisa berupa manusia, rumah, komputer, mobil, dan lain-lain. Informasi dalam konteks umum adalah sesuatu yang dapat menambah pengetahuan dan berguna keraguan-raguan pada saat akan memilih alternatif tindakan. Informasi dalam konteks sistem adalah data yang sudah diolah untuk proses pengambilan keputusan. Contoh informasi. Hari ini hari Senin. Minyak tanah antri dan sembako naik. Tim Olimpiade Fisika Indonesia mendapat medali emas. Kualitas informasi tergantung 3 hal. 1. Akurat accurate. 2. Tepat waktu timelines. 3. Relevancy. Nilai suatu informasi ditentukan 2 hal. 1. Manfaat dari informasi tersebut. 2. Biaya untuk mendapatkan informasi TSB.
Contoh sistem informasi. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi penjualan. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi perbankan. Sistem informasi kepegawaian. Sistem informasi geografis. Sistem informasi akademik. Dan masih banyak lagi contoh dari sistem informasi yang ada di sekitar kita. Masukkan segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Masukan dapat berupa hal-hal berwujud tampak secara fisik maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi, misalnya permintaan jasa dari pelanggan. Pada sistem informasi, masukan dapat berupa data transaksi dan data non-transaksi, misalnya surat pemberitahuan. Coba perhatikan, beda ya, dari gambaran sebuah sistem dan sebuah proses informasi. Apa yang membedakan? Teman-teman ada yang tahu? Ada data, ada proses, ada informasi. Dari sebuah data yang ada kemudian akan diproses agar menjadi informasi yang dibutuhkan. Bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran bisa disebut proses. Pada sistem informasi, proses dapat berupa meringkas data, melakukan perhitungan, mengurutkan data, dan lain-lain. Sedangkan keluaran merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, akan laporan, dan sebagainya. Teman-teman perhatikan mekanisme pengendalian dan umpan baliknya dari keluaran menuju mekanisme pengendalian. Dari mekanisme pengendalian kemudian kembali ke masukan awal. Tujuan umpan balik di sini adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Pada sistem informasi, umpan balik dapat diperoleh dari setiap pemakai. Program yang salah diperbaiki. Program disesuaikan dengan keluaran yang dikehendaki. Batas atau boundary adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem lingkungan. Batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan mengubah perilaku sistem. Misalkan dari terpisah seperti ini menjadi seperti ini. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari konsep dasar informasi. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu apa itu konsep dasar informasi. Kalau ada yang belum, mari kita belajar bersama. Sistem. Sistem sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem, tujuan, masukan, keluaran, proses, mekanisme pengendalian, dan umpan balik. Sistem berinteraksi dengan lingkungan dan memiliki batas sistem. Dari gambar tersebut, apa yang terbayangkan oleh teman-teman tentang sebuah sistem? Ada pelanggan, bank, pesaing, pemilik, pemerintah, dan vendor. Sistem apa yang pas kira-kira? Ayo, sistem apa? Sistem keuangankah? Atau sistem apa kira-kira? Tapi yang jelas dari sebuah sistem di sini adalah adanya sebuah inputan bernama masukan, ada proses dengan nama proses. Kemudian outputan keluaran, ada mekanisme pengendalian dan tujuan. Teman-teman, perhatikan bentuk simbol inputan atau outputan berupa jajar genjang, juga bentuk dari simbol proses adalah persegi panjang. Teman-teman, yang sudah mempelajari flowchart atau diagram alir sebelumnya, pasti sudah familiar dengan fungsi masing-masing. Simbol ya, ada input atau outputan proses, arus, link, connector, simbol manual, decision, dan masih banyak lagi. Tujuan sistem. Dari setiap sistem yang pasti memiliki tujuan atau goal.
Tujuan berfungsi sebagai pengarah sistem. 3. Tujuan utama HAL 2000. 1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen. 2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. 3. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Secara lebih spesifik, tujuan sistem informasi bergantung pada kegiatan yang ditangani. Bank, pasar swalayan, toko buku online. Pengertian sistem menurut pakar sistem Gordon Davis. Sistem adalah suatu yang terdiri dari objek, unsur-unsur, atau komponen yang berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya, sehingga unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan proses. Raymond Carroll, sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya, serta prosedur-prosedur yang berkaitan untuk melaksanakan dan memudahkan pelaksanaan kegiatan dari suatu organisasi. Sistem dibagi menjadi beberapa faktor atau unsur-unsur ke dalam subsistem-subsistem. Subsistem adalah serangkaian kegiatan yang dapat ditentukan identitasnya. Hubungan sistem dengan subsistem, apabila salah satu subsistemnya tidak jalan, maka sistem yang ada tidak akan berjalan dengan baik, dan apabila semua subsistem berjalan dengan baik, maka sistem tersebut akan berjalan dengan baik pula. Sistem, seperangkat unsur-unsur, yang terdiri dari manusia, mesin, atau alat dan prosedur serta konsep-konsep, yang menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama, atau tujuan tertentu. Contoh dari sistem bisa berupa manusia, rumah, komputer, mobil, dan lain-lain. Informasi dalam konteks umum adalah sesuatu yang dapat menambah pengetahuan dan berguna keraguan-raguan pada saat akan memilih alternatif tindakan. Informasi dalam konteks sistem adalah data yang sudah diolah untuk proses pengambilan keputusan. Contoh informasi. Hari ini, hari Senin, minyak tanah antri dan sembako naik. Tim Olimpiade Fisika Indonesia mendapat medali emas. Kualitas informasi tergantung 3 hal. 1. Akurat accurate. 2. Tepat waktu timelines. 3. Relevansi. Nilai suatu informasi ditentukan 2 hal. 1. Manfaat dari informasi tersebut. 2. Biaya untuk mendapatkan informasi DSB. Contoh sistem informasi. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi penjualan. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi perbankan. Sistem informasi kepegawaian. Sistem informasi geografis. Sistem informasi akademik. Dan masih banyak lagi. Contoh dari sistem informasi yang ada di sekitar kita. Masukkan segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Masukan dapat berupa hal-hal berwujud tampak secara fisik maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi, misalnya permintaan jasa dari pelanggan. Pada sistem informasi, masukan dapat berupa data transaksi dan data non-transaksi, misalnya surat pemberitahuan. Coba perhatikan, beda ya, dari gambaran sebuah sistem dan sebuah proses informasi. Apa yang membedakan? Teman-teman ada yang tahu? Ada data, ada proses. Ada informasi. Dari sebuah data yang ada kemudian akan diproses agar menjadi informasi yang dibutuhkan. Bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran bisa disebut proses. Pada sistem informasi, proses dapat berupa meringkas data, melakukan perhitungan, mengurutkan data, dan lain-lain. Sedangkan keluaran merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi,
Keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, akan laporan, dan sebagainya. Teman-teman perhatikan mekanisme pengendalian dan umpan baliknya dari keluaran menuju mekanisme pengendalian. Dari mekanisme pengendalian kemudian kembali ke masukan awal. Tujuan umpan balik di sini adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Pada sistem informasi, umpan balik dapat diperoleh dari setiap pemakai. Program yang salah diperbaiki. Program disesuaikan dengan keluaran yang dikehendaki. Batas atau boundary adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem lingkungan. Batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan mengubah perilaku sistem. Misalkan dari terpisah seperti ini menjadi seperti ini.